Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sidarja, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa, kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu kajian kitab Fathul Mu'in. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama ngaji dengan beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, yang merupakan salah satu penyuluh yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Sidarja, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa semuanya, langsung saja kita sapa beliau. Sekarang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, sekarang banyak sekali permasalahan yang kadang-kadang orang belum paham ketika ia menjalankan sholat. Ada dalam sholat kan ada yang ada syarat, ada rukun, ada yang sunnah pun macam-macam, sehingga kami kepengen minta pencerahan dari para kiai tentang bagaimana kita menjalankan sholat ya yang benar-benar sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat rukunnya semuanya bisa terpenuhi. Yang pertama, Pak Kiai, kira-kira pada hari ini kita yang akan dibahas apa, Pak Kiai? Pada pertemuan kali ini insya Allah kita bahas tentang rukun-rukun sholat ya, karena rukun-rukun sholat banyak. Kita mungkin kajian kali ini tentang bahasan yang pertama tentang niat. Oke Pak Kiai, para pemirsa semuanya, langsung saja kita ngaji kepada beliau supaya Anda tidak gagal paham. Kita ikuti sampai selesai. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati hadhihi utawi kiku arkanus sholati bakang mertelaken piro-piro rukune sholat. Ai furuduha isi piro-piro fardune sholat. Arba'at asaro atane 14. Dijak litumak minati kelawan dadi akan litumak minah di mahaliha ing dalam panggonan sholat. Ruknan ing kelawan rukun wahidan kang siji. Ahaduha utawi salah swijine arba'ata asyara iku niyatun niat. Wahia utawi niat iku al-qasdu nejo bil qalbi kelawan hati bi khabari innamal a'malu bin niyati krono hadis yo iku innamal a'malu bin niyati. Innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal iku bin niyati tetep kelawan piro-piro niat. Rukun sholat itu jumlahnya ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13. Jadi kalau digabungkan tumaknina menjadi satu, itu menjadi pertama
adalah niat. Pengertian niat adalah secara bahasa itu al-qasdu bil qalbi, menyengaja dengan hati. Kalau niat secara syarak pengertiannya adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya. Jadi kalau namanya niat itu melakukan sesuatu bersamaan melaksanakannya. Kalau belum melaksanakan namanya itu azam. Jadi kalau niat itu mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya. Karena ada hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Dalam menafsiri hadis ini, para ulama madhab 4 juga berbeda. Kalau madhab Syafi'i itu menafsiri ai innama sihhatuha binniyat, sahnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi kalau misalkan sholat tidak ada niatnya, maka tidak sah. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan innama kamaluha binniyat, bayajibu mongko wajib biha ing dalam niat, ayin niat ing dalam niat opo qasdu fi'liha, nejo ing agawe solat, ayi solat tegese solat, litatamayyaza supaya dadi beda apa salat an baqiyatil af'ali saking sekerine pira-pira penggawean, wa ta'yinuha lan nertentuake ing salat min dhuhrin saking salat zuhur au ghairiha utawa liyane zuhur, litatamayyaza supaya jadi beda apa salat al-muayyanah an ghairiha saking liyane salat al-muayyanah. Fala yakfi mongko ora cukup apa niyatu fardil wakti, niat ing fardune waktu. Walau kana lalamun ono apa as-sholatu sholat al-maf'ulatu kang den agami apa sholat iku naflan, sholat sunat waira mutlakin kang ora mutlak, karwati pikoye dene piro-piro sholat rawatib, was-sunani lan piro-piro sunat al-mu'aqqatati kang den waktu-waktu apa sunat, audzatis sababi atau sholat kang dene sebab, fayajibu mongko wajib fiha ing dalam rawatib ila akhirih apa at-ta'yinu nertentuaken bil idhofati kelawan nyendihake ilama maring perkara yu'ayyinuha kang nertentuaken apa ma ing rawatib sunan ila akhirih kasunnatil dhuhri kaya dene sunat zuhur al-qabliyati kang bangsa qabliyah au ba'diyati utawa sholat ba'diyah. Wa illam yuakhir senajan ora ngakhiraken sapa sakes sapa wong al-qabliyata ing sholat qabliyah. Rukun yang pertama yang harus kita pahami adalah niat. Dalam sholat adalah niat. Tujuannya niat sendiri untuk membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain atau martabat-martabat derajat ibadah yang lain.
seperti dalam sholat. Kalau sholat fardu itu harus mempunyai, pertama adalah qasdu fi'li, menyengaja melakukan sholat. Yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Ada tiga, ya maaf, nggak ada tiga: qasdu fi'li, ta'yin, dan fardiyah. Jadi semisal kalau dilafalkan ya usolli fardhu zuhri, itu yang pokok itu, usolli fardhu zuhri. Itu bahasa Arab. Kalau diucapkan ya saya niat sholat fardu zuhur. Harus ada kenapa kok menyengaja sholat? Karena untuk membedakan daripada amal-amal yang lain. Karena saya menyengaja sholat, karena tadi kan saya paparkan bahwa tujuannya niat adalah untuk membedakan dengan ibadah yang lain. Sholat, menyengaja sholat, atau mengaji, atau yang lain. Terus ada ta'yin, menentukan, karena sholat itu, sholat 5 waktu itu ada 5, berarti harus ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, harus ada ditakyin. Terus ada fardiyah, harus ada fardhu zuhri, fardu zuhur. Tidak cukup usolli az-zuhra, sana niat sholat zuhur saja, karena ada zuhur, sholat zuhur yang sunat. Nah, penasaran ya? Ada sholat ngasar yang sunat. Contoh, ya. Sholatnya orang yang belum balik. Belum balik itu kan belum terkena mukallaf. Jadi melakukan sholat itu ya belum kewajiban, karena belum melaksanakan, belum terkena taklif mukallaf. Belum kewajiban melaksanakan sholat. Atau lagi ada sholat zuhur yang sunat. Contohnya mengulangi sholat zuhur. Sholat zuhur gimana? Gini, jadi misalkan panjenengan itu sholat zuhur sendirian di rumah, kemudian menyangka belum sudah berjamaah di masjid, tapi ternyata setelah selesai sholat zuhur terdengar suara azan di masjid. Biasa jamaah, bagaimana? Bolehkah sholat zuhur lagi? Nah, boleh. Untuk melaksanakan sholat zuhur lagi namanya i'adatus sholat. Sholat zuhur berjamaah ini namanya sholat zuhur yang sunat. Tapi ya harus dari derajat yang rendah ke tinggi, dari sholat sendirian ke sholat jamaah. Tapi kalau jamaah sudah sholat zuhur jamaah, kemudian sholat zuhur lagi, ya tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi kita kan sudah sholat zuhur, fardu zuhur, ya. Terus setelah itu ada orang yang datang, terus kita mau sholat lagi, terus kita sholat jamaah zuhur ya gitu. Berarti yang awal zuhur yang kita sudah diniati fardu lari ke sunnah atau gimana maksudnya itu? Ya, jadi zuhur yang pertama kan sholat sendirian. Ya. Jadi saya sholat zuhur. Kemudian ada berjamaah dengan sholat berjamaah. Itu berarti yang kedua, berarti jamaah itu sholat zuhurnya itu adalah sunat, boleh untuk melaksanakan. Ya, jadi
sholat zuhurnya itu yang berjamaah itu adalah dikatakan sholat zuhur yang sunat. Tapi tidak boleh sudah berjamaah kemudian sholat sendiri, zuhur sendirian, itu tidak boleh. Nah, jadi yang pokok itu kalau zuhur, kalau sholat berjamaah ya, kalau sholat zuhur itu hanya 3, usolli fardhu zuhri, saya niat sholat fardu zuhur. Masalah adaan atau kodokan itu tidak wajib, lillahi ta'ala ya tidak wajib. Ya yang baku itu. Nah, perlu diketahui kalau niat itu di hati. Jadi kenapa kok dilafalkan? Karena yusa'idal qalba, supaya membantu hati supaya tidak lupa. Misalkan panjenengan sholat baru terburu-buru langsung Allahu Akbar, insya Allah hatinya nggak konsen. Jadi makanya kita disunatkan untuk usolli fardhu zuhri, untuk menata hati, untuk menata hati supaya konsen, sudah tidak lupa hatinya, tidak lupa hatinya. Karena ya manusia amlah, biasanya tergoda banyak hal-hal yang barang itu. Kemudian lah kalau makmum lah wajib nih. Jadi kalau makmum ya usolli fardhu zuhri makmuman. Niku yang pokok itu aja sebetulnya. Kalau imam nggak harus niat imam. Nah, kalau imam itu sunat. Kalau bukan sholat yang wajib jamaah. Ya, jadi kalau misalkan sholat yang 5 waktu itu sunat bagi imam untuk niat menjadi imam. Tapi kalau imam itu tidak niat jadi imamah, ya tetap sholatnya, tetap sah sholatnya, akan tetapi imam itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Kalau itu Pak Kiai, kalau ada orang udah sholat ya sendirian di depan, lalu kita kan kepengen mengikuti ikut sholat jamaah ya, lalu kita ikut sholat di belakangnya kayak gitu ya. Ada orang sholat Ya, zuhur sendirian, terus kita di belakangnya kepengen jamaah di belakang dia, terus kita niati sholat jamaah, gimana itu? oh Iya. ya, yang apa namanya sebetulnya yang boleh saja. Jadi niat jamaah langsung ada orang sholat, itu kita niat langsung makmum. Malah bebas, ini tidak harus sama Pak. Jadi tidak harus sama jumlah rakaatnya, tidak harus sama apa itu sholat fardu atau sholat sunnah. Yang penting nazmu sholat. Kalau bahasa Jawanya jeluntrung ya, iramanya sholat ini sama. Jadi boleh untuk berjamaah. Ya misalkan yang tidak sama kan gini. Jadi sholat jenazah, imamnya sholat jenazah, makmumnya misalkan sholat zuhur, itu tidak boleh. Jadi umumnya imamnya yang menjadi imam, misalkan gini lah contohnya, ada orang sholat ba'diyah zuhri, setelah sholat zuhur selesai, jenengan baru datang, itu ada makmum melaksanakan ba'diyah zuhri. Kita akan sholat zuhur. Bolehkah kita berjamaah dengan yang ba'diyah zuhri? Boleh, ya. Masalah imam enggak itu. Yang penting kita niat menjadi makmum. Nah, itu kita mendapatkan fadilahnya jamaah walaupun rakaatnya berbeda. Terus imamnya dapat pahala enggak itu? Yang di depan. Imamnya dapat pahala jamaah. Ya nantinya kan gini. Jadi imam itu, tadi kan saya katakan kalau imam itu sunat untuk niat menjadi imam. Kalau imam itu, kalau hal-hal sholat yang tidak diwajibkan untuk berjamaah. Tapi kalau yang wajib berjamaah seperti contoh saja sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kan sholat yang wajib berjamaah.
Berarti kalau imamnya itu tidak niat menjadi imam, maka makmum tidak niat menjadi makmum, maka batal sholatnya. Jadi jumatannya, jadi kalau ada imam Jumat kok niatnya itu tidak menjadi imam, maka sholat jamaah Jumatnya batal, tidak sah semuanya, gara-gara imam tidak niat menjadi imam. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya kita memilih imam yang alim, yang ahli fikih, ya, itu dan yang taksin dan yang sebagainya. Karena ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang ya bukan kadang-kadang lagi wajib untuk diketahui syarat-syarat menjadi imam yang bagaimana. Jadi kalau umpamanya sholat, kita teruskan dulu nggih. Jadi sholat zuhur. Kalau sholat sunat itu hanya qasdu dan ta'yin. Misalkan sholat tarawih, usolli at-tarawiha, itu yang baku. Di sunat tarawih juga lebih baik. Jadi tidak mengucapkan niat sunat, saya niat sholat raweh, itu sudah cukup. Cukup Ya. Kalau menjadi makmum ya harus menjadi niat makmum. Kalau imam ya, berarti karena kalau tidak niat menjadi imam ya sahnya tetap sholat, karena sholat tarawih kan tidak wajib jamaah, tetapi imamnya itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Jadi hanya dua, ta'yin, qasdu dan ta'yin. Jadi masalah dua rakaat lillahi ta'ala itu ya baik tambahan, tapi yang pokok hanya itu. Kalau sholat sunat mutlak itu hanya satu sholat sunat mutlak yang tidak mempunyai sebab, ya, tidak mempunyai waktu, itu kan sholat sunat mutlak. Ya, misalkan panjenengan malam-malam namanya belum tidur, terus jam 12 ingin sholat. Sholatnya namanya bagaimana cara niatnya? Ya, saya niat sholat saja sudah cukup, ya. Sudah cukup. Jadi niat sholat sudah cukup kalau sholat sunat mutlak. Jadi perlu dipahami bagaimana kita untuk niat yang betul di dalam melaksanakan sholat biar ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mungkin hanya itu saja kita pertemuan kata kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.